Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sitatu Nikmah, NIM 62 dari kelas PGMI B5 MIR. Yang saya hormati Bapak Iman Effendi Soleh, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MISD. Di sini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran yang sudah saya pilih, yaitu tentang metode demonstrasi. Berikut penjelasannya. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu dari mata pelajaran PAI yang menjadi dasar bagi mata pelajaran lain yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan dasar bagi mata pelajaran PAI yang lain seperti Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih. Namun, mata pelajaran Al-Quran Hadis tidak akan mampu sepenuhnya dalam memotivasi peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, tanpa berkorelasi dengan pelajaran agama Islam tentunya. Nah, ketika dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran dan Hadis dalam pelajaran Al-Quran Hadis, maka pendidik harus menyiapkan metode yang tepat dalam pembelajaran agar siswa merasa termotivasi dalam belajarnya, yang mampu membangkitkan pemahaman peserta didik terhadap isi kandungan Al-Quran Hadis. Maksud dari metode itu sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode mengajar diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi telah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumusan tujuan pembelajaran. Jadi metode yang digunakan itu harus menyesuaikan dengan pribadi peserta didik atau suasana kelas. Nah, salah satunya yaitu menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa. Nah, istilah demonstrasi itu mengajarkan pengajaran yang dipakai untuk menggambarkan suatu cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau pengoperasian peralatan barang atau benda. Jadi, metode demonstrasi itu salah satu metode yang cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode ini penyajian pelajarannya dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya ataupun hanya sekedar tiruan. Nah, bagaimana sih menggunakan metode demonstrasi ini? Nah, tentunya harus memperhatikan langkah-langkah untuk memperaganya dalam kelas. Salah satunya tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini, guru harus merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Selanjutnya, menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan uji coba demonstrasi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Yang harus dilakukan yaitu langkah pertama, pembukaan. Sebelum demonstrasi itu dilakukan, juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, seperti siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Langkah selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, memulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan siswa yang mengandung teka-teki, sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Kemudian, menciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan.
Selanjutnya, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memerhatikan reaksi seluruh siswa. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Langkah ketiga untuk mengakhiri demonstrasi yaitu bisa dilakukan ketika proses pembelajaran perlu diakhiri, harus diberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini juga bisa dilakukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Jadi selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. Dari penjelasan sebelumnya, tentunya dari metode demonstrasi ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu melalui metode demonstrasi dari terjadinya verbalisme akan dapat dihindari karena siswa disuruh langsung memerhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa tak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Selain beberapa kelebihan di atas, ada kelemahannya. Yang pertama, metode demonstrasi itu memerlukan persiapan yang lebih matang, karena tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Nah, untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, sehingga dapat memakan waktu yang banyak. Yang kedua, demonstrasi harus memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa metode demonstrasi ini cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Di mana metode demonstrasi ini metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa. Dalam menerapkan metode demonstrasi, tentunya harus dilakukan beberapa langkah meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan langkah mengakhiri metode demonstrasi tersebut. Ketika diterapkan, guru juga harus memperhatikan kelebihan dan kelemahannya ketika akan dipraktikkan dalam kelas. Cukup sekian video dari saya mengenai metode demonstrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur maqola wala tangzur manqola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.